Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum akan memaparkan mengenai topik 7, ruang kolaborasi mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Adapun dari kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Agnia Fadla Anjala, kemudian ada Izmi Fadila Tunisa, kemudian ada Imas Munisa, lalu ada Junia Tuzulfa, dan Yuli Susilawati. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung memaparkan mengenai hasil diskusi kami. Di sini ada pertanyaan mengenai problematika atau permasalahan serta solusi apakah yang akan terjadi jika menerapkan kurikulum menggunakan kerangka UBD di lembaga formal. Boleh next? Nah, menurut hasil diskusi kami, meskipun model pengembangan UBD ini telah menyebar luas, terutama di kalangan mahasiswa dan guru, tetapi dalam penerapannya di lapangan atau di sekolah tentu masih terdapat banyak permasalahan yang muncul. Salah satu permasalahan yang akan dibahas mengenai penerapan kerangka UBD pada kali ini yaitu dari sudut pandang seorang guru, stakeholder, kepala sekolah, dan siswa. Nah, ada problematika utama dan juga solusinya. Untuk problematika utama dalam penerapan kerangka UBD ini yaitu dari kurangnya pemahaman guru terhadap model pengembangan UBD, sehingga menyebabkan adanya hambatan atau kesulitan yang dihadapi guru dalam menerapkan atau menggunakan model pengembangan UBD dalam rancangan pembelajaran. Untuk solusi yang dapat diangkat, yaitu dapat diterapkan untuk mengatasi masalah problematika tersebut, yaitu membuat rencana kerja sekolah dengan mendatangkan seorang yang sudah ahli maupun memahami konsep dasar dari model pengembangan UBD ini, serta dapat melakukan praktik langsung dengan membuat rancangan modul ajar dengan menggunakan UBD. Selain itu, sebagai seorang guru juga bisa mempelajari mengenai implementasi UBD dalam mengembangkan kurikulum dengan membaca berbagai literatur baik dari buku maupun artikel lainnya. Hal tersebut dapat membantu problematika yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, yaitu yang saya implementasikan yaitu problematika sebagai guru. Yang pertama ada desain dan implementasi kurikulum dengan UBD dapat menambah beban kerja guru yang sudah padat. Terus yang kedua ada penggunaan teknologi mungkin menjadi tantangan bagi beberapa guru. Terus yang ketiga ada beberapa guru mungkin merasa tidak nyaman terhadap perubahan yang diusulkan oleh UBD tersebut. Terus selanjutnya ada solusi untuk guru. Yang pertama ada memberikan dukungan administratif dan memastikan alokasi waktu yang memadai untuk perencanaan dan kolaborasi. Fokus pada aspek penting dan mengidentifikasi kegiatan yang dapat diintegrasikan. Terus yang kedua, ada menyediakan pelatihan teknologi, menyediakan sumber daya yang mendukung, dan menciptakan dukungan yang mendukung eksperimen dan pembelajaran teknologi. Terus yang ketiga, ada melibatkan guru dalam proses perencanaan dan desain kurikulum. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, menciptakan ruang untuk diskusi terbuka dan menyediakan kesempatan bagi guru untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada problematika dari sisi siswa ya atau peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada siswa itu mungkin merasa sulit untuk mencapai pemahaman konsep yang mendalam jika mereka lebih terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang lebih tradisional. Nah, kemudian yang kedua, beberapa siswa mungkin kurang terlibat dalam pembelajaran aktif.
dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan UBD ini. Kemudian yang ketiga, siswa itu mungkin merasa tertantang oleh penilaian autentik yang mengharuskan mereka menerapkan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Nah, selanjutnya, adapun di slide selanjutnya ada solusi untuk siswa dalam mengatasi problematika tersebut. Yang pertama yaitu mendukung siswa dalam pengajaran yang mendalam, mendorong pertanyaan dan menyediakan sumber daya tambahan seperti materi bacaan, video, ataupun diskusi untuk memperkuat pemahaman siswa. Kemudian solusi yang kedua yaitu menciptakan suasana kelas yang mendukung partisipasi. Nah, menggunakan teknik pengajaran yang menarik dan memberikan umpan balik konstruktivis agar siswa merasa lebih percaya diri dalam berpartisipasi untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memberikan panduan contoh konkret, memberikan waktu yang cukup untuk persiapan dan menyediakan dukungan tambahan jika itu diperlukan. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini ada problematika kepala sekolah sebagai supervisor, di mana problematikanya yaitu keterbatasan kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD. Solusi kepala sekolah sebagai supervisor terhadap problematika tersebut yang pertama, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Yang kedua, bekerja sama dengan tim pengembangan kurikulum. Boleh di next. Lalu di sini ada problematika kepala sekolah sebagai manajer, di mana terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik, sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan, termasuk dalam mengimplementasikan UBD ini sering tidak diterima oleh semua pendidik, karena dianggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan akibatnya implementasi dari UBD ini. Nah, di sini ada solusi kepala sekolah sebagai manajer dari problematika tersebut. Yang pertama, melakukan pembinaan kepada guru agar dapat melaksanakan progres pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua, menyusun program kegiatan sekolah. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan tim kurikulum untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah menjadi kurikulum UBD. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Ya, kali ini saya akan memaparkan mengenai permasalahan dari Wakasek. Tapi sebelum membahas ke sana, kita bahas terlebih dahulu tugas dan fungsi wakil kepala kurikulum. Di sini disampaikan bahwa wakil kepala kurikulum bertugas untuk membantu kepala sekolah mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang digunakan di setiap sekolah. Tugas wakil kepala kurikulum diantaranya yaitu menetapkan kebijakan mutu dalam standar SKLIC, proses penilaian, dan yang kedua menyusun program, mengatur pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Selanjutnya ada problematika perencanaan kurikulum. Di sini disampaikan bahwa problematika yang pertama yaitu mengenai perencanaan, yang dimana sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD ini dimulai dari ide besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya. Lalu di sini juga terdapat solusi bahwa wakil kepala kurikulum dapat berkolaborasi dengan setiap kepala sekolah, guru, dan wakil lainnya untuk membentuk suatu kelompok rancangan untuk kerangka UBD agar dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang terkait kurikulum ini. Lalu selanjutnya juga ada problematika budaya sekolah. Terlepas dari perencanaan, setiap kurikulum itu tentunya kita harus menyesuaikan dengan budaya sekolah dan hal ini menumbuhkan problematika yaitu perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan suatu hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah terjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Solusinya
kita dapat mengajak kelompok kecil guru atau kelompok besar untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD. Dalam prosesnya dapat saling memperbaiki satu sama lain. Melalui kelompok ini diharapkan dapat mengajak kelompok yang lainnya kemudian untuk sama-sama dapat bergotong royong menerapkan UBD di lingkungan sekolahnya. Lalu selanjutnya juga ada, boleh di next. Selanjutnya juga ada problematika waktu yang dimana penerapan tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memaksimalkan penerapan UBD. Solusinya, kita dapat menyiapkan jadwal timeline waktu dalam rangka menerapkan serta mengarahkan anggota sekolah dalam melaksanakan UBD sebagai kerangka rancangan kurikulum. Dan selanjutnya juga ada problematika referensi. Tentunya karena hal ini terlihat baru di lingkungan sekolah, maka adanya minim referensi terkait penerapan kerangka UBD, sehingga Kasek kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk mengkaji dan memahami tentang perkembangan suatu kurikulum, terutama kerangka UBD ini, serta memahami yang muncul dalam penerapan kurikulum kemungkinan ada tantangan dan hambatan tersebut. Solusinya memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar tentang UBD dan biasanya kita dapat sharing dengan guru atau sekolah yang lain. Lalu selanjutnya juga ada problematika ketatalaksanaan yang dimana di sini terbagi dua, yaitu yang pertama, jika keterlaksanaan menggunakan UBD tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyulitkan kurikulum dalam menyusun hasil dan pelaporan tahunan. Lalu di sini juga ada kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UBD. Solusinya, kita dapat mengawasi pelaksanaan kurikulum yang dirancang menggunakan kerangka UBD. Apakah berjalan dengan lancar atau tidaknya. Lalu selanjutnya menyediakan bank soal, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Untuk itu, eh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kelompok 4 yang telah memaparkan mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.